Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izin perkenalan, saya Syahri Afdalia dari kelas MJ203. Di sini saya akan menyampaikan summary infografis OJK dukung peningkatan peran sektor jasa keuangan selama 2022 dan perkuat daya tahan serta integritas pada 2023. Berikut kondisi pasar modal di Indonesia pada tahun 2022. Kondisi pasar modal di Indonesia menunjukkan arah yang positif bagi industri modal Indonesia. Ini ditandai dengan persentase IHSG di 4,09% dan bertambahnya jumlah investor modal. Pada tahun 2022, banyak perusahaan melakukan initial public offering untuk memperluas dana mereka. Berdasarkan data infografis, jumlah emiten baru hingga akhir 2022 ada 71 emiten. Pertambahan jumlah investor di tahun 2022 turut membantu pencapaian besar pasar modal di Indonesia. Meningkatkan jumlah investor ini dikarenakan mudahnya akses memperoleh informasi dan bertransaksi di berbagai instrumen pasar modal. Contohnya di aplikasi saham dan reksadana. Untuk kondisi perbankan pada tahun 2022, kondisi perbankan pada tahun 2022 secara umum menunjukkan kinerja positif. Berdasarkan data infografis, kredit perbankan tumbuh 11,16 persen YoY dan dana pihak ketiga tumbuh 8,78% YoY. Dari sisi likuiditas, perbankan Indonesia berada di posisi yang cukup. Terlihat pada rasio alat likuid tetap non-core deposit atau ALNCD dan alat likuid terhadap dana pihak ketiga atau ALDPK pada bulan November 2022 tercatat masing-masing 134,97% dan 30,42%. Selanjutnya, dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal atau capital adequacy rasio perbankan di Indonesia semakin kuat. Berdasarkan data infografis, persentase CAR hingga akhir November berada di 25,49% setelah sebelumnya pada bulan Oktober 2022 berada di 25,08%. Risiko kredit perbankan Indonesia pada tahun 2022 juga semakin menurun. Persentase rasio kredit bermasalah pada bulan November 2022 sebesar 2,65% dari sebelumnya 2,72% pada bulan Oktober. Hal ini menunjukkan perbankan Indonesia mampu mengelola risiko kredit dan kualitas kredit yang direstrukturisasi pada masa COVID-19. Selanjutnya, kinerja industri non-keuangan di Indonesia pada tahun 2022. Kinerja industri keuangan non-bank secara umum eh, mengalami pertumbuhan di industri keuangan. Yang dimaksud berdasarkan data infografis, diantaranya ada pendapatan premi asuransi, piutang pembiayaan aset dana pensiun, dan pembiayaan vintage peer-to-peer lending. Hingga November 2022, industri asuransi mencatat akumulasi pertumbuhan premi yang semakin meningkat hingga 0,44% YoY atau senilai 280,24 triliun. Piutang pembiayaan nilainya meningkat menjadi 12,96 YoY atau senilai 409,49 triliun. Persentase aset dana pensiun berada di 5,606% YoY atau senilai 341,87 triliun dan pembiayaan vintage peer-to-peer lending berada di 72,68 YoY atau senilai 50,30 triliun. Kondisi permodalan pada IKNB di Indonesia masih tetap terjaga. Ini dibuktikan dengan persentase risk-based capital, perusahaan asuransi masih terbilang sehat, di mana RBC asuransi jiwa di 324,34% dan RBC asuransi umum sebesar 479,88% pada November 2022. Selain itu, gearing ratio perusahaan pembiayaan masih stabil sebesar 2,01
dan persentase NPF perusahaan pembiayaan yang semakin turun hingga 2,48% pada November 2022. Berikut kebijakan OJK di sektor jasa keuangan di tahun 2022. Yang pertama, menjaga stabilitas jasa keuangan dari risiko eksternal dan membantu pemulihan ekonomi nasional dengan membuat berbagai kebijakan dan regulasi pada sektor jasa keuangan. Yang kedua, memperkuat infrastruktur sektor jasa keuangan dengan mendukung berbagai transformasi digital, membuat regulasi untuk pengamanan dan ketahanan teknologi, dan peningkatan kompetensi SDM di jasa keuangan. OJK terbuka dengan perkembangan teknologi untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi jasa keuangan. Ketiga, penguatan pengawasan dan integritas sektor jasa keuangan melalui penerbitan peraturan untuk pengelolaan dana jasa keuangan, melakukan pengawasan perusahaan asuransi dengan memonitoring produk dan kinerja agen asuransi, dan mengantisipasi kasus penipuan investasi agar tidak terjadi lagi. Yang keempat, meningkatkan literasi keuangan dan perlindungan konsumen dengan melakukan survei literasi dan inklusi keuangan dan melakukan edukasi secara langsung maupun secara digital, memperkuat perlindungan konsumen dengan menerbitkan peraturan OJK. Selanjutnya, upaya penegakan hukum terhadap penyimpangan di sektor jasa keuangan. OJK telah melakukan tindakan pengawasan berupa pemeriksaan dan penyidikan. OJK akan membuat saluran pengaduan terhadap investasi ilegal dan pinjaman ilegal. Selanjutnya, peningkatan governance di sektor keuangan, di mana OJK terus melakukan pengawasan kinerja jasa keuangan dengan memastikan informasi laporan keuangan akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut program edukasi dan perlindungan konsumen di tahun 2022. Sepanjang tahun 2022, OJK telah melakukan banyak kegiatan untuk program edukasi dan pelindungan konsumen. OJK melakukan kegiatan edukasi untuk peningkatan pemahaman masyarakat tentang instrumen jasa keuangan dan mencegah risiko berupa kasus penipuan investasi dan pinjaman online. Kegiatan edukasi tersebut berupa survei literasi dan inklusi keuangan, sosialisasi ke kelompok sosial, seminar untuk mahasiswa dan masyarakat umum, ataupun secara digital melalui media sosial atau media lainnya. Akhirnya, banyak masyarakat yang dapat menggunakan berbagai layanan jasa keuangan dengan bijak dan menghindari berbagai kasus penipuan. Sebagai contoh, banyak masyarakat, terutama anak muda, mengetahui berbagai jenis instrumen investasi dan membuat perencanaan keuangan. Untuk perlindungan konsumen, OJK menyediakan berbagai saluran pengaduan dan meningkatkan fasilitas pengaduan. OJK telah melakukan penegakan hukum terhadap jasa keuangan yang bermasalah, akan tetapi sampai saat ini masih banyak kasus penipuan terjadi, sehingga perlu juga perhatian masyarakat agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan pengambilan jasa keuangan. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan OJK pada tahun 2022 bertujuan untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan perlindungan konsumen. Penerbitan berbagai aturan memberikan kejelasan dan keamanan baik masyarakat maupun jasa keuangan itu sendiri. Pemberian edukasi juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang investasi dan utang. Kemudian penegakan hukum juga telah dilakukan untuk mengatasi transaksi ilegal. Jadi secara umum kebijakan ini sudah berjalan dengan semestinya. Akan tetapi perlu disadari juga, ke depan Indonesia akan menghadapi berbagai tantangan dari dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga diharapkan OJK memberikan kebijakan-kebijakan agar siap menghadapi tantangan ekonomi di masa mendatang.
Baik, sekian dari pemaparan saya. Apabila ada kesalahan dari materi maupun perkataan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.